Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam sosial media yang itu merupakan wadah bagi kita dalam kita berinteraksi dan juga menjalin tali silaturahim sehingga kita bisa membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin baik ke depannya, semakin kokoh menjaga persatuan dan kesatuan sesama muslim dan juga sesama manusia yang lainnya. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian yang telah berpartisipasi di dalam channel YouTube saya. Semoga itu menjadi perantara bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Dan semoga hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang hal-hal yang wajib dijaga di dalam Islam. Dalam Islam terdapat beberapa hal penting yang wajib dijaga oleh seorang muslim. Jadi dalam Islam itu terdapat hal-hal yang harus kita jaga oleh seorang muslim, baik dalam hubungan dengan Allah maupun sesama manusia. Baik itu hubungan kita dengan Allah yang disebut juga dengan hablum minallah, dan juga hubungan kita dengan sesama manusia yaitu hablum minannas. 5 hal pokok yang perlu dijaga adalah agama, din. Yang kedua adalah jiwa, nafs. Yang ketiga ialah akal. Yang keempat keturunan. Yang kelima adalah harta atau mal. Selain itu ada juga etika dalam bekerja. Jadi Islam itu sangat mengatur segala aspek kehidupan. Di situ dalam kita bekerja harus mematuhi etika dalam bekerja. Kenapa kok bisa seperti itu? Agar supaya pekerjaan kita menghasilkan pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan prosedur yang ada di dalam perusahaan. Dan juga supaya kita menjalin hubungan yang baik di antara rekan kerja kita dan bos, kalau misalkan kita memiliki bos, dan juga dengan bawahan kita. Ingat, mereka adalah rekan kerja, maka jalinlah hubungan sebaik mungkin dengan mereka. Makanya di dalam Islam etika dalam bekerja itu diatur. Dan juga menjaga lisan. Dalam menjalani kehidupan itu kita harus menjaga lisan kita supaya tidak mengeluarkan hal-hal atau perkataan-perkataan yang buruk, sehingga itu kita bisa jaga dengan baik. Dan juga menjaga hati. Bagaimana hati yang baik? Hati yang baik ialah hati yang selalu tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Oleh sebab itu maka senantiasa kita menjaga hati kita supaya tidak amburadul, menjaga hati kita supaya tetap dalam kondisi tenang. Jikalau hati tenang, maka walaupun kita berkumpul dengan hatinya yang gelisah, maka dia ikut serta dalam ketenangan hati yang kita miliki. Makanya di situ penting sekali menjaga hati. Menjaga hati juga bisa dikatakan sebagai menjaga dari penyakit-penyakit hati. Bagaimana menjaga dari penyakit hati?
Di situ dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, dan juga kita bisa menjaga hubungan kita dengan sesama serta menjaga kesehatan jasmani dan juga rohani. Dan itu penting sekali bahwa Islam mengajarkan kepada kita supaya kita bisa menjaga kesehatan jasmani dan juga rohani. Kesehatan jasmani bisa kita dapatkan dengan cara berolahraga. Bisa kita dapatkan dengan cara memakan makanan yang bergizi dan juga sebagainya yang berhubungan dengan jasmani. Kesehatan rohani kita bisa peroleh dengan cara kita bisa meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah, termasuk di dalamnya mendirikan sholat dan juga melakukan hal-hal yang wajib dan juga hal-hal yang disunnahkan. Namun di situ saya akan menjelaskan secara lebih detail tentang 5 hal pokok yang wajib dijaga di dalam Islam, atau istilahnya ialah maqasid syariah. Yang pertama adalah menjaga agama, hifz ad-din. Ini mencakup keyakinan yang benar kepada Allah, menjalankan ibadah sesuai syariat. Jadi kita dalam menjaga agama, kita harus menjaga semua amalan-amalan yang diajarkan di dalam Islam supaya kita laksanakan. Dengan cara apa di situ? Yaitu menjaga keimanan kita supaya tetap kokoh keimanannya kepada Allah dan juga Rasulnya. Dan juga menjalankan ibadah-ibadah sesuai syariah. Dalam menjalani kehidupan tentunya kita menghadapi ujian. Dalam menjalani kehidupan tentunya kita menghadapi cobaan. Makanya di situ ujian dan juga cobaan yang kita hadapi jangan sampai bisa melemahkan iman kita dan juga melemahkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdakwah untuk menyebarkan kebaikan. Berdakwah tentang syariah Islam di situ merupakan termasuk dari menjaga agama, hifz ad-din. Kenapa bisa demikian? Karena dengan kita berdakwah tentang syariah Islam, maka kita bisa menjaga persatuan sesama muslim. Dan syariah Islam, ajaran-ajaran tentang keislaman bisa diketahui oleh seluruh umat manusia. Kita berada di dalam jalan yang benar, yaitu mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW dan juga wahyu yang disampaikan Rasul kepada seluruh umat manusia. Makanya di situ kita harus menyebarkan dakwah tentang keislaman, menjaga agama, hifz ad-din. Terus yang kedua pada situ 5 hal pokok yang wajib dijaga, menjaga jiwa, hifz an-nafs, menjaga keselamatan diri dan orang lain dari bahaya. Jadi merupakan keharusan bagi kita kalau misalkan kita menjaga jiwa kita, menjaga nafs kita. Dalam rangka apa di situ? Yaitu menjaga keselamatan diri dan orang lain dari mara bahaya yang dihadapi. Menghindari tindakan yang bisa merugikan diri sendiri atau orang lain. Jadi kita harus menjaga perilaku kita supaya kita tidak merugikan orang lain dan juga tidak merugikan diri sendiri karena perbuatan kita. Makanya di situ menjaga jiwa kita, menjaga keselamatan diri kita itu penting dan itu wajib kita lakukan. Serta menjaga kesehatan. Sudah saya katakan bahwasanya menjaga jiwa, menjaga diri kita, keselamatan diri kita, menjaga kesehatan kita merupakan hal yang penting yang harus kita lakukan. 5 hal pokok yang wajib dijaga. Yang ketiga, menjaga akal, hifz al-aql, menggunakan akal pikiran untuk kebaikan. Jadi sebagai seorang muslim,
kita harus mengedepankan akal yang positif, pikiran-pikiran yang positif yang membawa kepada kebaikan. Menghindari perbuatan yang bisa merusak akal seperti mabuk-mabukan serta menuntut ilmu. Ya. Di sini maksudnya apa? Di situ menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu yang tidak baik maksudnya ya. Sini ya. Sehingga di situ kita bisa terjaga akal kita. Kita bisa mengedepankan pikiran-pikiran yang positif dan juga akal-akal yang positif yang membawa kepada kebaikan. Itu adalah menjaga akal. 5 hal pokok yang wajib dijaga. Yang selanjutnya yang keempat adalah menjaga keturunan, hifdz an-nasab. Bahwasanya seorang mempunyai sebuah nasab, maka setiap nasab yang dimiliki kita harus jaga dengan baik, dan kita harus didik keluarga kita dengan baik sehingga tercipta yang namanya keluarga yang harmonis dan juga berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala. 5 hal pokok yang wajib dijaga. Yang kelima, menjaga harta, hifdz al-mal. Memperoleh harta dengan cara yang halal, mengelola harta dengan baik. Dalam kita menjalani kehidupan itu, kita harus mengedepankan mencari harta yang halal. Jangan sampai harta yang kita cari mendapatkan harta yang tidak halal. Kenapa? Karena itu bisa merembet atau berpengaruh terhadap diri kita dan juga orang lain, merugikan diri kita dan juga orang lain. Apa yang kita perbuat itulah yang akan kita dapat. Makanya di situ menjaga harta maksudnya harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan juga mengelola harta dengan baik. Bagaimana cara mengelola harta dengan baik? Islam mengajarkan kepada kita supaya mengelola harta dengan baik secara efektif dan juga efisien. Islam melarang kita menggunakan harta secara boros-borosan. Makanya berhemat itu memang diajarkan di dalam Islam. Itu salah satu cara mengelola harta yang baik. Menggunakan harta sebaik mungkin di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena itu harta merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita harus menjaganya. Serta menunaikan zakat dan juga sedekah. Setiap harta yang kita miliki itu maka kita sepantasnya mengeluarkan sedekah. Atau kalau misalkan sudah mencapai nisab untuk dizakati, mencapai haul untuk dizakati, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Makanya di situ menjaga harta, hifdz al-mal itu memang harus kita lakukan dan harus kita jalankan dan harus kita jaga. Etika bekerja. Di dalam Islam diatur dalam beretika, etika bekerja. Baik itu adalah hubungan kita dengan rekan kerja kita. Etika bekerja yang pertama ialah ikhlas. Bekerja semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja untuk mencari bekal di dunia. Kita hidup di dunia untuk mencari bekal di akhirat. Makanya niatkan segala sesuatu baik itu dalam hal bekerja ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Etika bekerja. Yang kedua yaitu jujur. Bersikap jujur dalam bekerja dan berinteraksi dengan rekan kerja. Jadi kita dalam bekerja, baik hubungan kita dengan partner kerja kita, maka kita harus bersikap jujur. Tidak boleh mengedepankan sifat-sifat berbohong dalam berinteraksi atau bertransaksi dengan rekan kerja kita. Kenapa?
Kalau seseorang sudah bermodalkan jujur, maka dia akan sukses dan juga dipercaya oleh rekan kerja kita. Etika bekerja yang ketiga yaitu amanah. Bertanggung jawab dan menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau diberikan amanah dari rekan kerja kita, dari bos kita, kalau misalkan Anda punya bos, maka itu adalah tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Oleh sebab itu, maka amanah yang diberikan, kita harus menunaikan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Etika bekerja di dalam Islam persaudaraan, menjalin hubungan baik dengan rekan kerja dan menghindari konflik. Jadi persaudaraan itu memang sangat penting. Menjalin tali silaturahim memang sangat penting. Baik hubungan kita dalam dunia kerja ataupun dalam media sosial. Seperti yang saya lakukan saat ini, maka di situ merupakan jalinan persaudaraan, jalinan persahabatan dengan antum semuanya. Etika bekerja yang selanjutnya yaitu keadilan. Bersikap adil dalam bekerja dan memperlakukan semua orang dengan sama. Keadilan dalam dunia kerja memang sangat penting dan harus kita kedepankan. Seseorang yang melakukan tindakan yang tidak adil tentunya tidak akan dicocok, ya, tidak akan disukai baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh para malaikat dan juga oleh manusia. Makanya di situ keadilan kita harus kedepankan. Jikalau sudah memimpin sesuatu, maka bersikap adillah terhadap yang dipimpinnya. Itu adalah etika dalam bekerja. Selanjutnya di dalam Islam juga diatur, yaitu menjaga lisan. Menjaga lisan artinya harus satu, jujur. Berbicara yang benar dan menghindari kebohongan. Senantiasa kita harus kedepankan sifat jujur dan kita harus tanamkan dan amalkan sifat jujur di dalam diri kita. Berbicara yang benar dan menghindari kebohongan. Menjaga lisan yang selanjutnya yaitu menghindari ghibah dan fitnah. Menjaga perkataan agar tidak menyakiti orang lain dan menyebarkan berita bohong. Jadi ghibah dan juga fitnah itu memang sangat kita harus hindari dan kita jangan melakukannya. Karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Dan jangan juga berghibah. Ya, menceritakan aib orang lain itu tidak boleh. Makanya menjaga lisan itu memang sangat diatur di dalam Islam, mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi perilaku yang baik, perilaku yang terpuji. Menjaga lisan yang selanjutnya berbicara yang baik, mengucapkan kata-kata yang sopan dan bermanfaat. Kita dalam menjalani kehidupan tentunya dihadapkan oleh berbagai macam karakter dan juga jenis dan juga ras dan juga agama dari setiap manusia. Makanya karakter itu yang kita temukan tentunya kita harus bisa menjaga lisan kita jikalau bertemu dengan orang lain tersebut. Sehingga kita bisa menunjukkan pribadi seorang muslim yang berbicara yang baik dan juga sopan. Yang selanjutnya Islam juga mengatur menjaga hati. Bagaimana menjaga hati kita? Yang pertama ialah ikhlas. Membersihkan hati dari sifat-sifat tercela seperti iri, dengki, dan juga sombong. Jadi menjaga hati itu memang sangat penting. Menjaga hati dari penyakit-penyakit hati itu memang sangat penting. Seperti contohnya penyakit hati, iri, dengki, dan juga sombong. Makanya Islam mengajarkan kepada kita supaya kita bisa menjaga hati kita supaya terhindar dari penyakit hati. Menjaga hati yang selanjutnya berbaik sangka. Berprasangka baik kepada Allah dan juga sesama manusia.
Saya tekankan di sini bahwasanya penting sekali untuk menjaga prasangka kita terlebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tergantung dari prasangka kita. Jikalau prasangka kita baik terhadap Allah, maka yang datang ialah kebaikan. Jikalau prasangka baik terhadap Allah, jikalau prasangka yang tidak baik terhadap Allah, naudzubillah, maka sesuatu yang tidak baik juga akan datang kepada kita. Makanya Islam mengajarkan kepada kita supaya kita bisa menjaga hati kita, yaitu berbaik sangka kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Menjaga hati yang ketiga yaitu bersyukur. Senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita bersyukur, maka menjaga hati kita supaya tidak memiliki sifat sombong. Bagaimana sifat sombong tersebut? Salah satu contohnya ialah tidak mengakui nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seraya orang tersebut mengatakan ini adalah hasil kerja keras saya, bukan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jikalau jarang bersyukur, takutnya, khawatirnya menjurus kepada sifat sombong yang ada di dalam hati kita. Makanya Islam mengajarkan kepada kita supaya menjaga hati kita, supaya tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kepada kita yang selanjutnya ialah menjaga kesehatan. Poin yang pertama dalam menjaga kesehatan yaitu menjaga kesehatan jasmani, menjaga pola makan, istirahat yang cukup dan berolahraga. Jadi sangat kompleks sekali. Segala aspek kehidupan sudah diatur di dalam Islam. Islam mengatur segala aspek kehidupan kita, dari hal makan, dari hal istirahat yang cukup, dan juga dari hal berolahraga. Penting sekali membangun jiwa yang sehat. Penting sekali membangun raga yang sehat. Menjaga kesehatan yang selanjutnya, yang kedua, menjaga kesehatan rohani. Berbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah dan menenangkan hati. Menjaga rohani juga sangat penting, dan itu lebih penting dari menjaga jasmani. Saya katakan tadi bahwasanya dalam menjalani kehidupan kita harus seimbang antara kehidupan akhirat dan juga kehidupan dunia. Sehingga dengan cara seimbang tersebut tercipta yang namanya kekuatan Islam, jiwa dan juga raga. Islam sudah mengajarkan kepada kita supaya menjaga kesehatan baik jasmani dan juga rohani. Dapat kita ditarik kesimpulan di sini bahwasanya terdapat hal-hal yang harus kita jaga di dalam Islam yang Islam sudah ajarkan kepada kita. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, kepada guru-guru kita semuanya, kepada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diteguhkan Islam dan juga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga ini menjadi perantara bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.